Pemirsa PAL TV, annyeonghaseyo. Kali ini tim pelesiran PAL TV melakukan tur Korea. Rombongan yang ikut yakni dari tim Byokos Caring bersama ibu-ibu dari Bengkulu dan Jakarta yang tergabung dalam Beautification Surprise. Dihandle oleh Nusa Tour and Travel yang merupakan grup Palembang TV. Perjalanan ke Korea baru-baru ini sungguh menakjubkan. Hari pertama kami tiba di Bandara Incheon, Korea pada malam hari. Setelah melakukan perjalanan udara kurang lebih 6 jam dari Jakarta. Tiba di Bandara Incheon, Korea, udara dingin menyergap, padahal musim salju sudah mulai habis. Bandara Udara Internasional Incheon atau juga dikenal dengan Bandar Udara Internasional Seoul Incheon adalah bandara tersibuk di Korea Selatan dan bandara tersibuk ke-23 di dunia di tahun 2014. Kurang lebih 47,7 juta penumpang tiba dan berangkat dari Incheon. Lebih dari 90 maskapai penerbangan komersial beroperasi di Bandar Udara Internasional Incheon, termasuk Asiana Airlines, EasyJet, Jeju Air, Jin Air, dan Korean Air yang menggunakan bandara ini sebagai penghubung. Penumpang dapat mengikuti penerbangan non-stop antara Incheon dan berbagai destinasi di seluruh Asia, Eropa, Amerika Utara, Oseania, dan Afrika. Fasilitas bagi penumpang di Bandar Udara Internasional Incheon ini meliputi pertokoan, restoran, sejumlah bank, dan penukaran mata uang serta lainnya. Meski bergelar bandara tersibuk di dunia dengan jumlah gate lebih dari 200 jalur ini, namun sewaktu pengambilan bagasi sangatlah mudah dan cepat. Turun dari pesawat, tiba di tempat pengambilan bagasi, maka tas kita langsung ada. Tak perlu menunggu lama. Nusa Tour and Travel pun siap dengan seorang tour guide yang lumayan cakep. Namanya Yong. Ya, bercerita ya. Sekarang ibu bapak saya kasih tahu dulu ya informasi. Sekarang suhunya memang 7. Kalau ibu bapak sampai sore menurut pendapat saya memang hangat. Perjalanan kami awali dengan kunjungan ke Dallin Lever Museum, yakni Museum Rumput Laut. PAL TV, sekarang kita ada di tempat pembuatan kimchi. Kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kimchi dan kita akan mencicipinya. Yuk ikut. Di sini kami bisa mengikuti cara pembuatan kimchi yang merupakan masakan khas Korea dan selalu dihidangkan pada setiap jamuan makan sejak zaman kerajaan dulu hingga saat ini. Kami pun sudah tak sabar ingin melihat apa itu kimchi. Pernah dengar namun belum tahu rasa kimchi. Kimchi salah satu masakan Korea yang paling terkenal. Terbuat dari berbagai jenis sayuran yang dijadikan asinan dengan fermentasi menggunakan berbagai jenis bumbu seperti kecap ikan, bumbu cabai merah, udang rebon, bawang putih, dan jahe. Kimchi biasa dimakan pada musim dingin sehingga banyak dibuat dengan jumlah yang agak banyak dan disimpan di lemari es sebagai persediaan. Makanya beberapa produsen teknologi lemari es dari Korea yang menciptakan inovasi tipe lemari es yang memiliki tempat atau slot khusus untuk menyimpan kimchi. 그리고 김치 만들 때는 제일 좋아하는 거는 소스입니다. Ini bumbu cabai merah, ini yang penting adalah bumbu cabai merah. 여기 보시면은 양념 만드는 재료들입니다. Ini bahan memang sawi putih dan ini apa ya, pir, sawi putih, ini jahe, ini lobak, wortel. Setiap rombongan tur yang datang ke Korea biasanya dibawa ke tempat-tempat pembuatan kimchi
dan penjualan rumput laut kering yang sudah siap makan dengan berbagai rasa. Kami pun sudah siap mengenakan celemek untuk memulai pembuatan kimchi. Minum kita kimchi. Aku juga baru pertama kali sih, jadi kayaknya seru banget. Kayak digulung-gulung doang sih. Lihat tip 7. Kayak nasi dibungkus pakai rumput laut, cobain ya, tapi sih enak banget. Enak banget, padahal simpel banget rasanya. Kayak lemper tapi lebih enak. Sumpah enak banget. 자, 실내에서는 한 동시에 안에 가져가세요. Selesai membuat kimchi dan memborong rumput laut dengan berbagai rasa, kami naik ke lantai 2 untuk berfoto mengenakan hanbok, yakni pakaian khas Korea. Hanbok atau chuseok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea. Hanbok pada umumnya memiliki warna yang cerah dengan garis yang sederhana dan tidak memiliki saku. Walau secara harfiah berarti pakaian orang Korea, hanbok pada saat ini mengacu pada pakaian gaya dinasti Joseon yang biasanya dipakai secara formal atau semi formal dalam perayaan dan festival tradisional. Ya, sekarang aku udah pakai hanbok nih warna pink, pakai warna merah. Pokoknya tapi ini foto-foto ya. Annyeonghaseyo. Di sini kita bebas memilih jenis dan warna hanbok yang ingin dipakai. Terdiri atas 2 bagian, yakni chima atau rok dan chugori atau baju. Pita atau topi juga dapat dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Mengenakan hanbok juga tidak sulit dan sangat simpel. Dalam 3 menit, seseorang sudah bisa tampil dengan hanbok dan siap mengabadikan diri dengan selfie atau selfie. Di sini juga disediakan lokasi-lokasi atau spot berfoto. Layaknya kerajaan Korea zaman dulu, spot foto ditata dengan artistik yang tinggi sehingga memberikan nuansa khas Korea yang kental dengan budayanya. Pada masa ini, pakaian berbahan sutra dari Tiongkok atau dinasti Tang diadopsi oleh anggota keluarga kerajaan dan pegawai kerajaan. Ada yang disebut kwanbok, pakaian tradisional untuk pegawai kerajaan pada masa lalu. Hanbok sampai sekarang tetap dipakai jika ada agenda kerajaan dan upacara-upacara di Korea Selatan. Perjalanan kami lanjutkan menuju Jeju dengan pesawat lokal. Namun sebelumnya kami menikmati dulu makan siang di sebuah restoran.
Aneka makanan khas Korea terhidang di depan mata. Tentu saja ada ikan, sayur, dan tidak lupa kimchi. Halo pemirsa Palmi, sekarang kita makan malam. Ada asam pade, versi Jeju. Halo pemirsa Palmi TV, kita masih ada di Korea. Hari ini kita akan berjalan-jalan, tapi udara di luar sana sangat dingin, anginnya juga kencang. Kita lihat kita akan bisa kemana saja. Yuk. Tiba di Pulau Jeju, kami naik bus wisata menuju Seongsan Sunrise Peak. Keindahan di Pulau Jeju tak lepas dari aktivitas gunung berapi 2 juta tahun lalu. Salah satu hasilnya yang ajaib adalah Seongsan Sunrise Peak. Kawahnya berbeda dengan kawah lain di dunia. Tempat ini merupakan daratan luas yang muncul ke permukaan air laut akibat aktivitas gunung berapi. UNESCO menyebut Seongsan Sunrise Peak atau Seongsan Rinchunbong adalah salah satu warisan dunia yang patut dilindungi. Seongsan Sunrise Peak terletak di ujung Pulau Jeju. Dari Jeju City dengan mobil, kawasan wisata bisa ditempuh kira-kira dalam waktu 50 menit. Cuaca masih dingin meski sudah tidak bersalju lagi. Kami pun mendaki kaki gunung yang memiliki keindahan unik dengan banyak spot foto yang menarik. Untuk menikmati keindahannya, kami berjalan mendaki lumayan tinggi. Namun jangan khawatir, sudah ada tangga yang bisa diakses menuju puncak. Ya, sekarang kita udah ada di Jeju Island di Seongsan Sunrise Peak. Dan sekarang kita bakal naik ke atas sana. Dingin banget. Terus kita mau ke atas sekarang. Mudah-mudahan kita kuat. Yes, fighting! Angin kencang dengan udara dingin tetap saja tidak menyurutkan para turis yang datang ke sini. Bersyukur masih ada matahari yang mulai bersinar di terik pagi ini. Meski menyengat, udara di Jeju cukup dingin dan berangin. Jadi untuk Anda yang tidak tahan dingin, pakailah baju lengan panjang yang hangat. Di Korea memang terkenal dingin, terlebih jika musim salju. Rasa capek akan hilang dan berganti dengan takjub begitu kita tiba di atas. Dari puncak, pemandangan kawah besar berdiameter 600 meter yang terbentuk dari letusan hidrovulkanik 4000 tahun lalu tersaji dengan indahnya. Kawah memang ada di mana-mana, namun yang satu ini beda. Kawasan Seongsan Sunrise Peak unik karena tidak bisa menampung air seperti kawah-kawah kebanyakan. Memang indah dan berbeda.